Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada hari Jumat yang barakah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian rutin ya, pekanan di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Jaliyat Nasim, yang mana kita masih dalam pembahasan kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang usul ibadah. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syurut al-ibadah, yang mana syurut al-ibadah itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah al-ikhlas, ya, al-ikhlas. Ikhlas, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua adalah muwafaqatu syar'illah, ya, yakni bersesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan atau turunkan melalui kitabnya dan melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dua hal ini menjadi syarat. Artinya sebagaimana syarat yang kita ketahui selama ini, ya, kalau syarat ini ada, maka yang dipersyaratkan atau dipersyarati itu diterima. Kalau tidak ada syaratnya, maka tidak ada yang dipersyarati. Ya, artinya seperti misalnya sholat, syarat sahnya apa? Wudhu misalnya. Ya, kalau wudhunya nggak ada, nggak sah sholatnya, nggak diterima. Ya, kalau ada wudhunya atau syaratnya ada seperti wudhu, maka sholatnya diterima. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain secara umum itu harus diawali atau dipersyaratkan padanya ikhlas dan muwafaqah, ya, kesesuaian ibadah tersebut dengan pelaksanaan daripada ibadah tersebut dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, sebenarnya pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang usulul ibadah, yang mana yang pertama usulul ibadah, ya, usulul ibadah itu mencakup tiga hal, ya, mencakup tiga hal. Yang pertama al-mahabbah, itu yang pertama. Yang kedua al-khauf, yang ketiga ar-roja, ya. Al-mahabbah ini cinta. Ini merupakan usul ibadah yang paling fundamental, yang paling penting, paling mendasar. Ya, kemudian ada al-khauf, ada ar-roja. Ini al-khauf ini takut, ar-roja ini harapan. Ya, tiga-tiga ini harus ada dalam sebuah ibadah. Kelebihan atau bukan kelebihan, ya, hanya ada satu di antara atau tidak ada satu di antara yang lainnya, maka ini menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kebinasaan. Ya, kalau cinta saja tidak pernah ada rasa takut, tidak ada rasa roja, maka apa yang terjadi? Orang ini akan jatuh ke dalam zindiq, ya. Sementara orang yang hanya takut saja, yang sisi takutnya saja yang selalu perhatikan, sementara cinta dan harapan tidak pernah
diperhatikan oleh orang tersebut dalam ibadahnya, maka yang terjadi orang ini jatuh ke dalam sebuah firqah, yakni Haruri atau Khawarij. Kemudian nanti ada juga kelompok yang hanya hulu dalam rojaknya saja, terlalu tinggi pengharapan sehingga tidak menghilangkan rasa takutnya dan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga akibatnya orang seperti ini jatuh ke dalam satu lagi kelompok yang disebut dengan murji'ah. Orang-orang murji'ah ini yang ekstrimnya itu sampai mengatakan iman daripada orang-orang kafir seperti Fir'aun misalnya sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Seperti itu, karena memang mereka tidak ada rasa takut dalam diri mereka, mereka mengeluarkan amal itu dari cakupan keimanan, ya. Iman itu tidak mungkin bertambah dan berkurang. Iman itu hanya sekedar ma'rifat saja, ya, bahwasanya Allah itu pencipta. Sudah cukup itu orang dikatakan beriman. Sehingga tidak mengherankan kalau mereka ini kemudian meninggalkan amalan-amalan itu. Kebanyakan dari mereka ya jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Yang penting kan healing. Ada nggak begini nih? Minum tuak, segala macam, zina, curi. Yang penting kita ingat saja lah. Ya, ini orang-orang bibit-bibit pemikiran murjiah, ya, sehingga gampang sekali melakukan perbuatan dosa. Kalau orang Khawarij itu justru sebaliknya, takut sekali sama dosa, tapi takutnya hulu, sehingga dosa besar keluar dari Islam. Orang melakukan zina keluar dari Islam, orang melakukan ini dosa besar ya keluar dari Islam. Karena apa? Karena saking takutnya dengan azab Allah, saking takutnya dengan mereka hulu di dalam mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan hukuman, ancaman, ya, seperti itu. Padahal kita tahu Allah itu juga Maha Pengampun, ya. Allah itu mengampuni dosa-dosa. Hatta orang melakukan perbuatan syirik, kalau dia bertaubat diampuni oleh Allah SWT. Seperti itu. Nah, orang-orang Khawarij mereka ini yang mengatakan pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Ya, jika tidak bertaubat maka mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya karena dihukumi kafir dunia dan juga di akhirat. Nah, ini akibat hulu dalam salah satu pokok dari ibadah. Contoh lagi, misalnya orang-orang zindiq, orang-orang sufi misalnya, yang sudah sampai tahap, mungkin ada di sana akidah sufi, yakni ittihad. Ya, kedinginan. Ya, jadi apa yang terjadi, mereka ini yang berkeyakinan bahwasanya makhluk itu atau Allah bersatu dengan makhluk. Allah bersatu dengan makhluk, atau istilah apa Jawanya itu apa, manunggaling Gusti, kaulo Gusti. Nah, ini ya, mereka buat ibadah, ya, yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari Al-Quran maupun juga dari As-Sunnah, zikir-zikirnya dan lain sebagainya, ya. Mereka orang yang paling getol untuk membuat ibadah yang kadang-kadang hanya berdasarkan mimpi, berdasarkan kasyaf yang seperti itu. Nah, ini tipikal orang-orang zindik. Karena klaim mereka sih katanya cinta kepada Allah sampai pada tingkatan yang paling tinggi, ya, sehingga bersatu dengan Allah SWT, bersatu dengan yang dicintai. Ya, ini seperti itu. Ini akibat hulu dalam salah satu salah satu pokok daripada ibadah, tanpa mengindahkan atau memperhatikan usul-usul atau pokok-pokok yang lain. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas yang pertama, yakni al-mahabbah. Ya, al-mahabbah. Ya, di situ ya kita ulangi saja, ya. Al-aslul awal, ya, sudah ketemu. Al-aslul awal al-mahabbatu lillahi ta'ala. Itu sudah, ya. Sekarang tinggal ini walihada fa inna man
Ya, itu. Jadi kita sudah sampai pada kalimat itu. Ya. Kita mulai dari walihada fa inna man yuti'illaha wa yajtanib ma'asihi wa yukthir min dzikrihi wa min nawafil al-ibadat mahabbatan lillah wa khawfan minhu wa raja'an li thawabih ya'isu fi sa'adatin wa insyirahi sadrin. Iya. Kama qala ta'ala man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fal nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Oleh karena itu, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yajtanib ma'asi, ya, dan menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa. Wa yukthir min dzikrihi, dan dia memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, zikir di sini bukan zikir sekadar zikir lisan saja, bukan, tapi ibadah secara umum itu zikir kepada Allah, ya. Ketika kita ibadah pasti kita mengingat Allah. Ketika kita berzikir dengan lisan tentu saja kita mengingat Allah, ya. Jadi zikir bukan zikir lisan, ya, maksudnya zikir secara umum, ya. Ini kita mengingat Allah, termasuk diantaranya dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Semua itu mahabbatan lillah, karena didasari karena kecintaan kita kepada Allah, wa khaufan minhu, ya, dan karena kita takut dari siksa atau azab Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan dosa-dosa, wa raja'an li thawabih, dan karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini akan hidup di dalam kebahagiaan dan hidup dengan insyirahu sadri, yang maksudnya kelapangan hati, ya. Ya. Ya, ini disebutkan perkataan ini dalam Manazilus Sa'irin lil Harawi. Ya. Taib. Kemudian di situ disebutkan firman Allah SWT, man amila salihan, barang siapa beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah SWT, ya, fal nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Itu fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya, kami akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik, ya. Amal saleh itu adalah amal yang ikhlas dan disertai dengan apa? Dengan muwafaqah. Itu amal saleh. Suatu amalan disebut saleh. Ya, amalan saleh itu adalah jika amalan itu memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu ikhlas kepada Allah dan mengikuti contoh dari Rasulullah. Itu amalan saleh. Wa huwa mu'minun. Ya, mu'minun di sini adalah mencakup 3 pokok tadi. Ada cinta, ada takut, dan ada harapan. Nah, orang yang seperti ini memenuhi dalam ibadahnya, dia memenuhi syarat dan rukunnya ibadah. Maka yang terjadi apa? Balasannya fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Makanya kata Syekh tadi, orang seperti ini akan hidup di dalam kebahagiaan dan hidup di dalam kelapangan hati, tenang hidupnya. Ya. Masalah-masalah itu kayak kecil aja gitu. Ini karena apa? Karena dia telah mengimplementasikan persyaratan dalam sebuah ibadah disertai dengan rukun-rukunnya dengan sempurna. Baik. Itu masih bab pembahasan tentang kaidah yang pertama. Jadi di sini disebutkan kaidah sebenarnya, ya. Tadi kalau antum lihat itu perkataan yang sebelum ini, kama annahu yajibu 'alal muslim an yuhibballah ta'ala, itu sebelum pembahasan ini kan ada itu kalimat itu. Itu kaidah pertama di dalam permasalahan mahabbah.
Ya. Nah, kita pindah kepada kaidah yang kedua. Di kaidah pertama apa di situ? Bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari cintanya kepada dirinya sendiri, kepada anak-anaknya, hartanya dan segala sesuatu. Ini kaidah pertama di dalam cinta al-mahabbah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ini sudah kita bahas pada ya itu ditulis merah itu. Ya, itu kaidah pertama. Ya, apa? Ya, ini wajib bagi kita seorang muslim, siapapun itu, jika dia mengaku muslim, hendaknya dia menjadikan cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah itu lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri, kepada anak-anaknya, kepada hartanya dan yang lain-lain. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita pindah pada halaman pada baris berikutnya. Wa idza asal abdu rabbahu. Ya. Ini kaidah juga ini. Kaidah yang kedua ya disebutkan di dalam kitab ini sebenarnya. Wa idza asal abdu rabbahu naqasat mahabbatuhu lillahi biqadri ma'siyatihi. Ya. Jika seorang hamba bermaksiat kepada Robnya, maka kadar kecintaannya itu akan berkurang. Ya, kadar kecintaan dia kepada Allah akan berkurang sesuai dengan kadar maksiatnya. Ya, sekali lagi, barang siapa atau siapapun yang atau seorang hamba yang dia bermaksiat kepada Robnya, maka kecintaan dia kepada Allah itu, kepada Robnya itu akan berkurang. Ya, cinta itu kan ma'ruf ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, cinta kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana bertambah? Bertambah kalau kita taat, berkurangnya kalau kita melakukan maksiat. Nah, bagaimana kadar pengurangannya? Apakah hilang seluruhnya? Enggak. Kadar penurunannya tergantung atau sesuai dengan kadar maksiatnya. Makin banyak maksiatnya, makin jatuh cintanya, makin turun cintanya kepada Allah SWT. Makanya disebutkan oleh Syekh Al-Jibrin rahimahullah, famin alamati dha'fi mahabbatillahi fil qalbi israrul abdi alal ma'asi wa adamu taubatihi minha. Ya, di antara alamat atau tanda lemahnya kecintaan seseorang kepada Allah di dalam hatinya, israrul abdi alal ma'asi. Seorang hamba itu israr, musirrun, artinya terus menerus di dalam perbuatan maksiat. Wa adamu taubatihi minha, disertai juga dengan tidak bertaubat kepada Allah SWT dari dosa yang dia lakukan. Santai-santai saja, tiap hari bergelimang maksiat. Ya, wa kullama aktsarul abdi min maksiyatillahi ta'ala dha'ufat mahabbatuhu fi qalbihi aktsar mimma kanat qabla dzalik. Nah, maksudnya setiap kali seorang hamba itu memperbanyak berbuat maksiat kepada Allah, maka kecintaannya kepada Allah dalam hatinya itu berkurang lebih banyak dari yang sebelumnya. Artinya apa? Bertambah terus. Berkurangnya itu turun terus seperti itu. Wa hakadha walidzalika fa innahu yukhsha 'ala man asrafa 'ala nafsihi bil ma'asi ya an tadhhaba mahabbatuhu lillahi kulliyatan fayaqa'u fil kufr. Nah, ini yang berbahaya. Orang jangan meremehkan dosa. Walaupun dosa kecil tumpuk terus, lama-lama ya bisa jadi jatuh ke dalam dosa besar. Jadi nggak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus jadi besar juga, ya. Kemudian apalagi dosa besar, jangan ditumpuk-tumpuk. Entah gimana nanti, karena apa? Karena hati kita itu ibarat cermin, ya. Ketika melakukan dosa dikasih noktah. Kalau dia bertobat, noktah itu titik hitam, ya. Kalau dia bertobat, maka
dihapuskan itu bintik hitam. Kalau dia melakukan dosa lagi, kasih lagi titik hitam. Melakukan lagi, tambah lagi. Zida fiha, terus tambah. Sampai hatta ta'lu qalbahu. Sampai hati itu gelap, tertutup. Kalau sudah gelap seperti itu, bagaimana kemudian hidayah mau masuk? Makanya di sini disebutkan oleh beliau, orang yang terus-menerus berbuat dosa, tidak pernah bertaubat. Kalau bertaubat dihapuskan. Kalau dia tidak bertaubat, ini sulit ya biasanya. Ya kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Orang kalau sudah jatuh dalam perbuatan dosa besar, zina misalnya, itu jadi kebiasaan terus setiap hari. Orang yang minum khamr terus setiap hari, susah dia mau keluar dari situ. Ya, susah dia mau taubat. Orang seperti ini terus menerus dikhawatirkan apa? Yukhsha ala man asrafa ala nafsihi bil ma'asi. Itu dikhawatirkan kecintaan dia kepada Allah itu bisa hilang sama sekali. Yang mana dikhawatirkan yang seperti ini akan bisa jatuh dalam kekufuran. Ya. Jadi makanya jangan kita remehkan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena kalau terus-menerus dilakukan, itu bisa berefek atau berakibat hilangnya kecintaan kita kepada Allah sama sekali, hilang. Kalau sudah seperti ini berbahaya. Fayaqa'u fil kufur, kata Syekh di sini. Bisa jadi orang ini akan terjatuh ke dalam kekufuran. Contohnya apa? Akhirnya dia menjadi orang yang menghalalkan perbuatan dosa besar tersebut. Kufur nggak? Ya kufur. Yang mengatakan zina, oh nggak apa, zina halal, khamr halal. Kufur apa enggak? Kufur. Karena ini perkara yang maklumun minad dini bid-darurah. Ya. Semua orang dari anak kecil, orang dewasa atau orang kafir juga tahu bahwasanya yang namanya perbuatan zina itu haram. Ya. Namanya minum minuman keras haram, tahu. Kemudian ada orang yang menghalalkannya, maka ini adalah jatuh pada kekufuran. Baik. Wa man idda'a mahabbatallahi ma istiktharihi min maksiyatihi fahiya da'wa kadhibah. Ya. Barang siapa mengklaim, ngaku-ngaku saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, tapi tiap hari berbuat dosa-dosa yang bukan kategori dosa kecil, bahkan dosa-dosa besar, maksiat, maka ini klaimnya itu dusta, dakwah kadzibah. Walidzalika lamma da'a qaumun mahabbatallahi ta'ala anzala hadhil ayat. Jadi ketika ada satu kaum yang mereka mengklaim saya itu cinta kepada Allah, kami itu cinta kepada Allah, maka turun ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah, maksud Rasulullah ya. Ya, fattabi'uni maksudnya ikuti aku, itu maksudnya ikuti Rasulullah. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini, ya, wa hadhil ayah tusamma ayatul mihnah. Ini yang sering disebut dengan ayatul mihnah atau ayatul ikhtibar, ayat ujian. Kalau kita ngaku-ngaku cinta Allah, ngaku-ngaku mah gampang. Ngaku-ngaku itu gampang, semua orang bisa. Saya cinta kepada Allah, itu gampang. Apa bukti cinta kepada Allah? Ikut Rasulullah. Jangan ngaku-ngaku cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti Rasulnya. Dusta itu namanya. Cinta seperti itu dusta. Cinta yang dusta, pengakuan yang dusta. Kalau kita mengikuti Rasulullah, maka Allah juga akan mencintai kita. Yang penting itu bagaimana Allah itu cinta pada kita. Itu nggak bisa diaku-aku. Ya. Kalau saya cinta kepada Allah, kami cinta kepada Allah, semua orang bisa mengaku-ngaku. Tapi apakah Allah cinta kepada kalian? Allah cinta kepada kita? Nah, ini nggak bisa diaku-aku. Buktikan itu. Apa buktinya? Nah, makanya disebut ayatul mihnah, ayat ujian. Buktinya apa? Ikuti sunnah Rasulullah. Ikuti petunjuk Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena itu adalah akan mendapatkan balasan bahwa Allah akan mencintai orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Semakin seseorang menjalankan, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasulnya, maka semakin tinggi cintanya, cinta Allah kepada dirinya, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa.
dia. Falladhi yuhibbullaha haqiqatan yattabi'u ma amara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa yantahi amma naha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dul ulama man idda'a mahabbatallah wa lam yahfad hududahu fa huwa kadhib. Jadi orang yang benar-benar cinta kepada Allah secara hakiki, ya, cintanya hakiki, maka dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan dia akan berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan barang siapa manidda'a mahabbat Allah, barang siapa mengklaim cinta kepada Allah, walam yahfad hududah, tetapi tidak menjaga batasan-batasan syariat, semua batasan syariat dilanggar, ya, maka itu kadzib, cintanya itu kadzib. Wa qala syair ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha muhalun fil qiyas syani' law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, ya, innal muhibba liman yuhabbu muti'. Ya, jadi kamu bermaksiat kepada Allah, kepada Tuhan, pada ilah, dan sementara kamu mengklaim mengaku cinta padanya, ya, ini adalah mustahil fil qiyas, dalam timbangan akal kita mustahil. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, kalau benar-benar cintamu itu kepada Allah itu jujur, cinta yang jujur, niscaya kamu akan mengikutinya. Innal muhibba liman yuhabbu muti'. Kenapa? Karena orang yang mencintai kepada zat yang dicintai itu akan taat dia. Ya. Innal muhibba liman yuhabbu muti'. Karena orang yang mencintai kepada zat yang dicintai itu pasti akan muti', taat. Ya, ini kepada Allah, ya. Cinta kepada Allah. Wa idza ضعفت محبة الله تعالى في قلب العبد بسبب كثرة معصيته له، ya, فقد لذة العبادة. Jika kecintaan seseorang kepada Allah itu melemah, di dalam hati itu melemah, disebabkan karena begitu banyak dosa-dosa kepadanya, kepada Allah SWT, maka akan hilang kelezatan di dalam ibadah. Pada pertemuan saya bilang, kalau kita malas ibadah, merasa kok ibadah itu berat, hati-hati. Itu merupakan salah satu ciri kita, kecintaan kita kepada Allah itu sedang melemah, ya. Hati-hati, ibadah kok lama banget sih. Atau ya ngerutu dan sebagainya, ya, karena kelezatan, ya. Kalau makanan enak kita mau makan terus, kan, ya sama ibadah. Kalau kita merasa kelezatan ibadah, itu maunya ibadah terus. Orang itu suka gitu ibadah, ya, suka baca Quran, suka sholat, suka puasa dan lain sebagainya, karena merasa lezat dengan ibadah tersebut, karena dia cinta kepada Allah. Jadi kalau kita malas ini, mau ibadah ini malas, mau ibadah itu malas, mau sholat ke masjid malas, mau baca Quran malas, mau sholat malam berat, ya, itu sudah ciri-ciri itu lemahnya kecintaan kita kepada Allah di dalam hati kita, ya. Warubbama stawla alaihi syaitan fi ibadati bi kathratil wasawis. Nah, ini juga kalau sudah kecintaan dalam hati kepada Allah itu melemah, kelezatan ibadah itu hilang, ditambah lagi dengan was-was dalam ibadah. Ada aja yang membuat dia was-was dalam ibadahnya, ya. Fatajiduhu rubbama shalla aw dzakara Allah aw da'ahu wa qalbuhu lahin ghafil, ya. Kadang-kadang dia sholat, dia zikir kepada Allah atau berdoa, tapi hatinya itu lalai, nggak fokus dengan apa yang dia lakukan, ya. Ini sering terjadi yang seperti ini. Sholat nggak tahu apa yang dibaca imam,
tahu-tahu aja udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak tahu dia apa yang dibaca. Kita perhatikan lah, kita nilai di situ tadi. Apa yang dibaca imam tadi setelah selesai sholat, ingat nggak? Ya, karena kita lalai, tahu-tahu aja udah selesai assalamualaikum. Ya, nah, ya seperti itu ya. Karena lemahnya rasa cinta kita kepada Allah dalam hati kita. Fatusbihu ibadatuhu aqraba ilal adati minha ilal ibadah. Maka ibadah-ibadahnya itu lebih dekat kepada rutinitas, sekadar rutinitas saja. Ya, adat itu maksudnya rutinitas, kebiasaan, daripada dekat kepada ibadah itu sendiri. Sholat ya sekadar gugur kewajiban saja, ya sudah, saya sudah sholat zuhur sudah. Tapi apakah kemudian dia benar-benar memahami atau merasakan kelezatan ibadah sholatnya, ataukah dia benar-benar meresapi bacaan-bacaan yang dia lantunkan di dalam sholatnya atau tidak? Nah itu nggak diperhatikan sama sekali ya. Jadi kebiasaan saja, seperti kita makan minum saja, sama adat kan, makan minum setiap hari itu adat, kebiasaan ya, kayak gitu saja sudah, sekedar memenuhi hajat kebutuhan sehari-hari, khalas ya. Jadi nggak ada makanya ya, inna sholat gimana tanha anil fahsyi wal munkar ya. Sholat itu kan katanya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kok orang sholat terus tapi kok masih berbuat keji dan mungkar, itu ciri-ciri itu. Sholatnya sekedar apa? Sekedar rutinitas, bukan betul-betul ibadah, sekadar gugur kewajiban. Gimana akan mencegah sholat yang seperti itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nggak akan. Jadi bukan salah, kok sholat tapi masih begini. Ya enggak, karena memang sholatnya memang tidak pernah diresapi. Hatinya tuh lalai. Hati kita itu lalai ketika dalam sholat tuh mikir kemana-mana. Jadi sholatnya nggak ada ruhnya. Ibadah itu nggak punya ruh. Ya, nggak diresapi betul-betul. Tidak dirasakan kedekatan kita kepada Allah ketika beribadah. Akibatnya apa? Keluar dari sholat sama masuk dari sholat, sama seperti sebelum masuk dari sholat. Ya sama aja, nggak ada penambahan keimanan dan lain sebagainya. Sehingga akibatnya mudah dia dalam melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang dilakukan tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, disebabkan karena memang itu tadi ya, hatinya lalai, jadi sholatnya hanya sekedar kebiasaan atau rutinitas. Walihada yajidul asi qaswatan wa khusunatan fi qalbihi. Oleh karenanya orang-orang yang melakukan maksiat ya itu akan mendapati hatinya itu keras dan kasar. Wa yashkuru bi adami tuma'ninah war rahah an-nafsiyah. Dan orang seperti ini tidak akan mendapatkan ketenangan, kelapangan jiwa di dalam kehidupannya. Bal innahu yahussu bi dhaiqin fi sadr. Bahkan dia itu merasa hidupnya itu sempit ya. Waqalakin mustamirrin atau waqalakin mustamirrin, dan gelisah terus menerus. Ini wakil ini ya, kalau kita melakukan dosa itu terus menerus itu akan sempit hidup ini. Hatta orang yang melakukan maksiat itu, yang sering melakukan maksiat, kita akan, kalau jujur dia itu akan merasa hidupnya itu sempit ya, hidupnya itu penuh dengan kegelisahan. Kama qala ta'ala wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, jadi syahid di sini Pak, orang yang berpaling dari mengingat Allah, ya orang yang jatuh dalam perbuatan maksiat, musirun, terus menerus dalam perbuatan maksiat, maka hidupnya itu dongka, ini sempit ya. Anna man a'rada an dzikrillahi wa huwa al-Qur'an. Ini orang yang berpaling dari mengingat Allah, yakni dari Al-Qur'an, maksudnya di sini
falam yamtathil awamirahu wa lam yajtanib nawahih yu'aqibuhu Allahu bisyaqa'i fi hadhil hayat. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, dari Al-Quran, tidak memperhatikan petunjuk Allah SWT dalam kehidupan dia, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan hukum orang seperti ini bisyaqa, dengan kesengsaraan di hidup dalam kehidupan ini. Walidzalika tajidu katsiran minal usat yalja'una ila ma yadhunnun annahu yuzilu anhum dhaik. Oleh karenanya kita atau kalian akan dapati kebanyakan orang-orang yang melakukan maksiat, mereka akan berpegangan kepada sesuatu yang mereka sangka itu akan menghilangkan kesempitan hidup mereka. Ya, orang kalau ketika menghadapi kesulitan hidup tidak kembali kepada Allah, maka dia akan berpegang pada sesuatu yang dia sangka itu akan menghilangkan kesulitan. Lari ke khamar, lari ke mukhaddirat, apa itu, obat-obatan, ya, bikin fly. Merasa dia setelah itu dia akan lepas dari masalah hidupnya. Enggak. Setelah itu hilang, balik lagi masalah yang tadi dia pikir selesai akan balik lagi. Nambah lagi. Begitu terus. Masalah tidak akan hilang. Bagaimana mau hilang? Dia bukannya minta tolong kepada mendekatkan diri pada Allah, minta tolong kepada Allah agar dia diberikan jalan keluar, tapi malah kemudian dia melakukan perbuatan dosa tadi dengan minum khamar lah, dengan minum obat-obatan yang membuat dia tidak sadarkan diri, fly dan lain sebagainya. Dia menyangka itu bisa menyelesaikan masalah, bisa menghilangkan kesulitan hidup. Padahal hakikatnya justru sebaliknya, merusak. Masalah yang dia hadapi tidak hilang dan justru dia terjerumus pada masalah yang lain. Iya. Fayalja ahaduhum ilal muskirat. Ya, makanya mereka akan mabuk-mabukan, al mukhaddirat, atau obat-obatan terlarang, au syaribat dukhan, atau dia akan banyak merokok. Ya, syarbut dukhan itu ngerokok. Ya. Kalau lihat orang stres makin banyak yang ngerokoknya. Kalau kita stres makin banyak merokok, nah ini kata kalau nggak ngerokok nggak enak ini. Atau semakin banyak pikiran semakin banyak rokoknya. Ya. Sering kita lihat begitu, makin banyak dia kerjaannya, makin banyak pikirannya, makin banyak rokoknya itu. Ngaku. Sama. Begitu ya. Ya, seperti itu. Apalagi supir-supir malam tadi pusingnya. Awin nazar ila suwaril muharramah, atau dia malah melihat pada gambar-gambar yang haram. Ya, ausima ilgina, atau mendengarkan musik. Wal muharramat yadhunnu annahu sayajidu sa'adata fayazidu tin ballatan. Ya. Maka kata beliau di sini, itu tadi, mendengarkan musik, ya kata mereka ini kan musik yang menenangkan jiwa, gitu. Musik Islami. Musik, ya begitulah. Padahal ya musik sama aja. Muharramat, jadi perkara-perkara yang haram, dan mereka atau dia akan menyangka bahwasanya itu akan mendatangkan sa'adah, ya, kebahagiaan. Padahal hakikatnya yazidutin ballatan. Ballatan maksudnya tanah itu menjadi semakin basah. Fayaziduhu dhayyqan, makin sempit, makin susah bergerak. Makin kayak tanah liat gitu, kayak tanah lumpur gitu, makin susah bergerak. Dhayyqan, sempit, ya, dhayyiqan ila dhayyikin, bertambah-tambah kesempitan itu. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita berharap kepada Allah keselamatan dan ya dari hal-hal tersebut. Walidzalika yanbaghi lil abdi an yahrisa 'ala al-umuri allati tajlibu wa tuqawwi mahabbatallahi fi qalbihi. Oleh karenanya seyogianya, sudah selayaknya seorang hamba itu semangat, ya, getol, giat untuk melaksanakan atau melakukan perkara-perkara yang bisa menguatkan kecintaan dia kepada Allah dalam hatinya.
litahsula lahu sa'adah fid dunya wal akhirah, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, di sini disebutkan beberapa hal yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah. Yang pertama kata beliau adaul wajibat wal bu'du anil muharramat. Sebenarnya simpel ya. Bagaimana supaya kita mendapatkan kecintaan Allah? Yaitu adaul wajibat wal bu'du anil muharramat. Melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Simpel sebenarnya. Ya. Tapi maknanya realisasinya berat. Kenapa? Karena di sana ada yang namanya satu faktor lagi. Apa itu? Hidayah. Hidayah itu mahal. Ya, hidayah itu yang mahal. Orang kalau tidak diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan kewajiban dan menjauhkan dari larangan, makanya itu berat. Itu rahmat Allah yang besar ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi dari apa perkara yang dilarang. Kemudian yang kedua, al-iktsaru min nawafilil ibadat. Nah, ini termasuk juga memperbanyak amalan-amalan sunnah. Wa min ahammiha tilawati kalamillahi ta'ala wa sima'ihi bitadabbur. Yang memperbanyak membaca Al-Quran dan mendengarkannya bitadabbur, dengan tadabbur. Tadabbur itu merenungi apa kandungan daripada apa yang sedang dibaca Al-Quran itu. Wal iktsaru min dzikrillah ta'ala, banyak berzikir. Wa min salatin nafilah, salat sunat. Wa bil akhas salatul lail. Berat ini. Ini berat ini kan. Nah, iya, kita ngaku saja lah. Berat ini. Ya, termasuk yang bicara ini berat. Ya. Wa bil akhas salatul lail, ya, salat malam. Wal iktsaru min du'aihi wa munajatihi, banyak berdoa kepadanya dan banyak munajat, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Ya, ini amalannya orang-orang saleh ini, ya. Salatul lail. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Kita mengenal dengan baik nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Kemudian yang keempat, at-tafakkur fi ni'amillahil katsirah alaihi. Merenungi, memikirkan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya. Itu direnungi, diresapi. Nah, ini akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian lanjut ya. Al-aslu tsani al-khaufu min Allah taala. Yani pokok yang kedua dalam ibadah adalah rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu maksudnya takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu huwa ta'allumul qalbi bisababi tawaqqu'in makruhin. Tawaqqu'in makruh, ya. Bisababi tawaqqu'in makruhin. Yani maksudnya adalah rasa takut di dalam hati disebabkan takut kepada jatuh ke dalam perkara yang tidak disukai, makruh, perkara yang dibenci, ya. Fayajibu 'alal muslim ay ya'budallaha ta'ala khaufan min 'uqubatihi. Wajib bagi setiap muslim untuk beribadah kepada Allah karena rasa takut dari hukuman Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku jika kalian orang-orang yang beriman. Demikian juga firman Allah, ya, fala takhshawun nasa wakhshawni, sama, ya, maknanya. Wa iyaya farhabun, ya, seperti itu juga. Nanti ayat-ayat menunjukkan apa? Takut, perintah untuk takut kepada Allah. Wal khawfu min Allah ta'ala yansha wa ya'zum indal abdi min iddati umur ahammuha. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa membuat seorang hamba itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah dalam dirinya. Apa yang pertama? Ma'rifatuhu billahi ta'ala wa bisifati, sama. Ya, apa itu? Ma'rifat kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Makanya akidah asma yang terkait dengan asma wa sifat itu penting. Ya. Karena itu nanti terkait dengan apa? Dengan beberapa perkara, dengan kecintaan kita kepada Allah,
bisa mendatangkan rasa takut kita kepada Allah, bisa mendatangkan rasa roja kita, harapan kita kepada Allah. Itu dengan apa? Dengan ma'rifatu al-asma wa was-sifat. Faman kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang makin kenal kepada Allah, maka makin takut dia kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, tasdiquhu bi anna Allah Ta'ala tawa'ada man asahu bi tarkil wajibati au bi fi'lil muharramat bil uqubah. Hendaknya orang itu membenarkan bahwasanya Allah SWT itu akan memberikan hukuman, mengancam orang-orang yang bermaksiat kepada dia dengan meninggalkan perkara-perkara yang wajib atau melakukan perkara-perkara yang haram, itu diancam dengan ukubah, dengan hukuman. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Al-Jibrin rahimahullah, ma'rifatuhu li syiddati uqubatillahi ta'ala liman asahu wa anna al-'abda la yastati'u tahammula uqubatihi ta'ala wa hadha yahsul bimutala'atil ayati wal ahadithil waridah fil wa'id wal zajr wal ard wal hisab wa adzabil qabri wa adzabil nar. Jadi seorang hamba itu hendaknya mengetahui, dengan benar-benar mengetahui bahwa hukuman Allah itu bukan sekedar hukuman, tapi syiddah, berat. Hukuman Allah itu berat bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Dan bahwasanya seorang hamba hendaknya meyakini bahwasanya dia tidak akan sanggup untuk memikul ukubah Allah itu. Jadi jangan anggap remeh ukubah Allah di neraka, ya nggak apa-apa. Kalau cuma masuk kayak orang Yahudi, kita masuk neraka sebentar saja. Orang Yahudi gitu, ya. Seperti mana disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu, ya. Di mana ayatnya itu? Dia hafal. Ya, orang Yahudi begitu. Kalau di nasihat, nggak apa-apa, kita masuk neraka cuma sebentar. Jadi jangan anggap remeh siksaan Allah SWT. Ya, kita tidak akan sanggup untuk memikulnya. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa tidak menganggap remeh dosa-dosa atau hukuman dari Allah SWT? Yaitu dengan apa? Mutalaah, mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan al-wa'id waz-zajr, dengan ancaman pelaku begini, hukumannya nanti begini. Kan ada hadis-hadisnya itu, ya, terkait dengan hisab, terkait dengan hari kiamat, ya, perkara-perkara al-arq wal hisab terkait dengan hari kiamat dan hisab, terkait dengan azab kubur, terkait dengan azab neraka. Ini perkara-perkara yang bisa menambahkan rasa takut atau memunculkan rasa takut di dalam hati seorang hamba. Kemudian yang keempat, tadzakurul abdi li ma'siyatihi lillahi ta'ala fima sabaqa min umrihi. Seorang hamba hendaknya mengingat-ingat kembali maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan kepada Allah SWT pada masa yang lalu, ya, fi masa baqa min umrihi, ya, di masa yang lalu dari kehidupan dia, dari umurnya, apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Nah, kalau kita ingat itu, maka kemudian itu menimbulkan penyesalan, sehingga kita tidak mau lagi kembali kepada hal yang sama, ya enggak? Seperti itu. Ingat-ingat kita melakukan dosa ini, jangan, kita tahu itu dosa, jangan sampai lagi diulangi. Ya, jadi jangan dilupakan. Tahu kita pernah berbuat zina misalnya, tahu kita pernah minum khamr, pernah makan babi, pernah mencuri, itu diingat, saya pernah melakukan ini, jangan sampai saya melakukan hal yang sama, jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali, aib, ya, jaga itu. Dengan apa? Dengan tadzakur abdi li maksiat. Ini caranya seorang supaya timbul rasa takut. Kalau dia tidak mengingat apa yang dia telah lakukan di masa yang lalu dari perbuatan dosa-dosa, ya besok begitu lagi, sama terus, ya enggak? Seperti itu. Kemudian yang kelima, khaufuhu an yuhala bainahu wa baina taubah. Ya, dia harus takut bahwasanya disebabkan karena dosa-dosa tadi itu akan menghalangi antara dia dengan taubat. Ini realita. Orang kalau terjerumus dalam perbuatan dosa dan terus menerus dalam perbuatan dosa, jauh dari taubat itu sulit.
Dikhawatirkan dia tidak akan sempat bertaubat sama sekali dari perbuatan dosanya. Bisa babirtikabihi lidzam au an yuhtamma lahu bi khatimatin sayyi'ah bisababi israrihi ala maksiatillahi ta'ala. Naudzubillah. Ya. Atau dia akan ditutup hidupnya dengan suul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, dengan sebab apa? Terus menerus dalam perbuatan maksiat. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil pelajaran dari ustadz kita, bagaimana akhir kehidupan beliau, Masya Allah. Semoga Allah memberikan husnul khatimah. Lihat bagaimana beliau, ya, kehidupan beliau, ya, la uzaki 'alallahi ahada, ya. Saya tidak mentazkiyah sebelum Allah SWT, tapi ini yang kita lihat, ya, antum semua saksi bagaimana ustadz kita hidupnya sehari-hari dipenuhi dengan kebaikan dakwah, ya, sehingga kalau menurut saya pribadi, saya melihat beliau bagaimana beliau di akhir hayatnya, ya, kalau kita lihat ini penuturan istri beliau misalnya, ya, di akhir ketika dalam kondisi tidak sabar, yang keluar itu kalimat thayyibah, la ilaha illallah, syahadat, ketika beliau sulit dalam bernafas ketika itu, dalam kondisi sulit, hampir tidak sadarkan diri, ya. Dan saya yakin bahwa sebelum beliau mengalami masa ditidurkan itu, beliau sudah siap dengan semua konsekuensi, ya, sehingga, dan belum kemudian kata dokter yang merawat, cepat proses ininya, hilangnya beliau, gitu, artinya wafatnya beliau itu tidak lama, jadi cepat sekali, kemudian ya sudah, ya, begitu. Ya, kita berharap mudah-mudahan itu merupakan husnul khatimah, ya. Beliau wafat dalam keadaan menuntut ilmu, jihad itu, ya, wafat dalam keadaan menuntut ilmu, kemudian wafat karena wabah, ya. Kemudian juga selama periode beliau sakit itu menguburkan dosa-dosa beliau. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian wa kullama qawiya imanul abdi wa tasdiquhu bi adzabillahi ta'ala wa ma'rifatuhu bi syiddati adzabihi ta'ala liman asahu ishtadda khaufuhu min adzabillah. Setiap kali keimanan seorang hamba itu menguat, ya, tasdiknya, pembenaran dia kepada azab Allah SWT, bosnya azab Allah itu nyata, berat, tidak akan sanggup dipikul oleh hambanya, dan ma'rifatu bisyidati azabi, ya, ini tadi saya bilang, keyakinan dia bahwasanya beratnya azab Allah itu bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya itu berat, maka semakin besar rasa takutnya kepada azab Allah. Jadi jangan menyepelekan azab Allah, jangan menyepelekan neraka, walaupun sekejap saja kita neraka itu sudah berat sekali, ya. Walidzalika qala ba'dul ulama man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang makin kenal kepada Allah, maka makin takut dia kepada Allah SWT. Wal khauful mahmud wal mahmud as-sadiq huwa mahala bainal abdi wa baina ma'siyatillah. Rasa takut yang terpuji itu yang benar adalah rasa takut yang akan menghalangi seorang hamba dari dirinya dan maksiat kepada Allah SWT. Ini rasa takut yang benar, ya. Demikian. Masih ada waktu lanjut atau masih, ya? Lanjut. Cukup. Oh ya. Baik, insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan melanjutkan al-aslu tsalits, yakni ar-raja. Ya, ar-raja. Ada sedikit pertanyaan. Sebentar, tutup dulu, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika yang benar itu datang dari Allah SWT, jika ada kekeliruan itu karena kebodohan saya pribadi, ya, dan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait tadi tentang masalah tidak akan masuk surga, kemudian ada dalil juga tidak akan masuk surga walau di dalam di hatinya ada sebiji kesombongan.
Kemudian namun orang tersebut itu setiap harinya ibadah ataupun dan lain sebagainya, tapi dia itu ada rasa sombong rasa diri yang sudah tinggi lah, sudah baik lah. Nah, apakah itu termasuk dengan kategori tidak akan masuk surga lagi walaupun dia seharinya ibadah kayak gitu, tapi ada rasa sifat sombongnya Di gitu. situ maksudnya bukan eh, tidak masuk surga kekal gitu maksudnya, ya. Artinya dia pasti mendapatkan siksa dengan sebab itu, namun tidak kekal di sana dalam neraka. Ya. Dan Mungkin termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT dalam artian harus disiksa dulu. ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akhir Pitun, Ustaz, bagaimana tips biar sholat itu khusyuk? Tips biar sholat itu khusyuk. Susah. Pertama yang paling pokok itu adalah yang paling mudah untuk membuat kita khusyuk dengan sholat. Nah, ini yang kita praktekkan ya sering, itu adalah memahami apa yang dibaca. Pertama hadirkan dulu niat, itu yang pertama. Niat ini penting. Hadirkan betul-betul niat dalam hati untuk ibadah. Dihadirkan betul-betul di awal ibadah itu, bahwasanya kita benar-benar menghadap Allah. Itu yang pertama, menghadirkannya dalam hati. Ya, jadi bukan asal-asalan. Kalau dari awal niat itu lemah, maka itu nanti selanjutnya itu akan gampang kita itu lengah atau lalai dari ibadah yang kita lakukan. Jadi pertama, ibadah apapun, bukan cuma sholat saja, ya, benar-benar masalah niat itu diperhatikan, ya. Niat tempatnya di hati, benar-benar menghadirkan niat itu di dalam hati kita sebelum memulai ibadah. Itu yang pertama. Kedua, kalau terkait dengan sholat khususnya, maka yang paling penting adalah itu memahami apa yang dibaca. Nah, ini penting. Kita belajar bahasa Arab. Nggak harus bisa nahwu sorof, paling tidak apa yang dibaca itu tahu. Paham ya? Iya, paham maknanya. Diresapi betul-betul, misalnya Al-Fatihah. Apa maknanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, apa maknanya Ar-Rahmanir-Rahim. Itu harus dipahami. Kalau mau khusyuk begitu. Jadi bukan sekedar mau nyeracau saja ngomong nggak tahu maknanya. Ya sah sholatnya nggak jadi masalah, tapi makanya saya bilang ruh daripada ibadah itu hilang. Kenapa? Karena nggak paham dibaca. Misalnya ketika duduk di antara bosun bacanya Rabbil Firli misalnya. Apa maknanya Rabbil Firli? Harus paham. Ya, ya Allah ampuni aku. Kalau tahu itu maknanya Rabbil Firli ada, itu insya Allah tambah kita khusyuk. Seperti itu. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim, apa maknanya? Dan seterusnya. Nah, ini tips dan trik supaya bisa khusyuk dalam sholat seperti itu. Ya, pertama niat tuh harus kuat, dihadirkan betul-betul di awal. Ya. Kemudian kalau terkait dengan sholat juga datang jangan sudah orang sudah komat baru masuk, umumnya buru-buru udah masalahnya sudah pokoknya set masuk sholat. Nah, ini susah kalau mau khusyuk. Datang sebelum beberapa saat sebelum komat misalnya. Kalau di Saudi kan ada jeda ya, itu masya Allah itu antara dua adzan itu waktu mustajab untuk doa. Kalau betul-betul mau khusyuk datang pada waktu-waktu seperti itu, tenang, jadi kita nggak buru-buru gitu loh, duduk yang tenang, ya, berdoa di antara dua sholat, misalnya sholat kemudian berdoa di antara dua adzan tadi, ini adzan dan iqamah, tunggu imam, ini mendatangkan kekhusyuan, tenang. Jadi ketika kita melakukan sholat, ketika mulai itu sudah tenang, nggak ada pikiran, buang pikiran-pikiran luar sholat begitu. Allahu a'lam. Dan itu menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz dari Abu Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apabila ada seseorang yang diingatkan bahwa amalan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi dia kekeh melakukannya, bagaimana Ustaz? Sudah diingatkan, maksudnya, wah ini tidak ada contohnya, kok dia masih kekeh tetap melakukannya, bagaimana? Baik. Dari sisi apa nih? Dari sisi yang mengingatkan atau gimana? Ya mungkin dari yang mengingatkan ya. Mengingatkan. Yang pertama, tugas kita cuma menyampaikan saja. Ya, kita tidak hidayah di tangan Allah SWT. Ya, dalam hadis kan Rasulullah SAW bersabda, ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau bisa bukan orang yang berada dalam kekuasaan kita.
fa'ilam yastati wabil lisani. Nah, ini yang dilakukan bisa. Kalau teman dekat bisa kasih nasihat. Ya. Kalau paling lam yastati, tapi kalau ya kita ingkari dengan hati bahwa ataful iman. Ya. Itu selama iman. Namun ini tingkatan. Ini petunjuk Rasulullah bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar. Maka yang wajib bagi kita adalah kalau tidak bisa berbuat tangan adalah dengan lisan. Kalau dengan teman sejawat, teman yang kita kenal, ya jangan nonton yang begitu-begitu, jangan dengerin musik, ya sudah, jangan merokok. Kita bisa kita kasih nasihat. Cukup sampai situ sudah. Karena apa? Karena langkah selanjutnya dia meninggalkan atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik pada orang yang kau cintai. Kita cinta pada teman kita, kita sayang sama dia, ya kan? Tetapi apa? Yang memberikan petunjuk itu Allah SWT. Ya seperti itu. Hatta Rasulullah SAW, ya beliau sangat ingin pamannya masuk ke dalam Islam. Namun Allah SWT yang berhak memberikan hidayah taufik itu, sehingga akhirnya paman beliau mati di atas agama Abdul Muttalib. Ya, ini menjadi pelajaran. Ya, bahwasanya yang bisa kita lakukan adalah sekedar untuk menyampaikan kebenaran. Sudah sampai situ. Dan apapun yang terjadi setelah itu, maka itu semua adalah kembali kepada Allah SWT. Dan satu hal lagi, kalau itu teman dekat misalnya, yang selalu kita temui setiap hari, nasihat itu jangan sekali dua kali saja. Setiap ketemu, setiap melihat dia begitu dinasihati. Mungkin kali ini tidak masuk, mungkin besok situasinya berbeda. Jadi jangan bosan-bosan, jangan putus asa gitu dalam berdakwah. Allah Ta'ala. Kemudian ini Ustaz, kembali lagi dari jawaban tadi, orang tersebut melakukan amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah itu termasuk orang tersebut berpaling dari Allah, dari perintah Allah? Maksudnya ibadahnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah orang tersebut yang melakukan ibadah tersebut, apakah termasuk orang yang berpaling dari perintah Allah? Berpaling dari perintah Allah, ya Allah SWT memerintahkan untuk apa? Wa ma amartukum bihi fa'tuminhu mastata'tum. Gimana? Apa yang diperintahkan kepadamu maka lakukan semampumu. Kemudian juga di dalam ayat disebutkan apa yang diboleh Rasulullah SAW itu ambil, gitu kan? Amma atakumur rasul fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Ya kalau dia tidak mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, berarti apa? Tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya jelas, termasuk bentuk berpaling dari perintah Allah, tidak mengambil apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang telah dituntun oleh Rasulullah. Ya seperti itu. Ya termasuk berpaling. Dan ini hati-hati. Ya seperti ini perkara-perkara baru dalam agama itu tidak ada contohnya. Dan dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan lagi, dan dia masuk ke dalam perkara yang tadi, ya berpaling kepada dari perintah Allah SWT. Jadi perintah Allah bukan cuma sholat, zakat, puasa, bukan cuma itu. Aqimus sholat, ya udah kita sholat, tapi sholatnya bagaimana? Ya perintah Allah bukan sekedar sifatnya umum, tapi perintah Allah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan tuntunan. Tidaklah dia disebut dia melaksanakan perintah Allah kecuali dia melaksanakan hal tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan. Ya saya sholat subuh 4 rakaat. Itu melaksanakan perintah Allah enggak seperti itu? Tidak. Itu melanggar perintah Allah. Allah suruh sholat subuh 2 rakaat. Dia sholatnya 4 rakaat. Saking semangatnya. Nah, ya kan? Berpaling dari perintah Allah. Ya berpaling namanya kalau seperti itu. Jelas itu. Ya. Jadi hati-hati dalam perkara-perkara yang tidak dicontohkan ini, karena itu termasuk juga berpaling dari perintah Allah. Ya Allah. Bermanfaat. Barakallahu fiik. Syukran.